Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mulai ibadah kita pada minggu ini. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 581 ayat 1. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 435 ayat 1. Bersukacita hatiku, Yesus menebus dosaku. Hai dengarlah saudaraku, itulah sukacitaku. Indahlah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Roh Tuhan mengajariku, Dengarlah hukum Tuhan dari Yesaya 58 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Bukan berpuasa yang ku kehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri.
Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 378 ayat 2. Jangan tunda datanglah, pasti kau akan bahagia. Kau pun diterimanya, jiwamu sejahtera. Firman-Nya beritakanlah pada orang yang tersesat. Yesus menerimanya, yang diberi berkat. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 458 ayat 3. Atas semua Firman Tuhan, epistel yang ditetapkan dalam ibadah minggu ini tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 17. Kita membacanya secara responsoria. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya,
untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 468 ayat 1. Dimanapun berada, umat yang kau tebus, terdengarlah pujian, memuji kasih-Mu. Walau dunia sengsara, tetap bersoraklah. Suara umat Tuhan yang telah dimenangkan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 190 ayat 1. Sungguh girang hatiku pada Yesus Tuhanku yang mencari manusia, melepaskan dari dosa manusia yang sesat akan diselamatkannya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Allah pada minggu hari ini, minggu 10 setelah Trinitatis, tertulis dalam kitab Ulangan, pasalnya yang ke-15, ayat 12 sampai ayat 18. Demikian. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah mereka susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu, Shalom bagi kita semua, seluruh jemaat Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Pada minggu hari ini, minggu ke-10 setelah Trinitatis, dengan topik Minggu Merdeka dari Perbudakan, bertepatan esok hari kita akan merayakan Hari Kemerdekaan negara kita Republik Indonesia yang ke-75. Harusnya di ulang tahun yang ke-75 ini, negara kita dan seluruh rakyat Indonesia boleh merayakan dengan sukacita yang besar. Tetapi karena kondisi yang sekarang kita hadapi, tentu perayaan kita akan kita laksanakan secara sederhana. Mungkin juga akan kita rayakan di rumah kita masing-masing dengan doa singkat, doa syukur kepada Allah atas kemerdekaan yang telah dilimpahkan, dianugerahkan oleh Allah Tuhan kita kepada bangsa negeri yang kita kasihi ini. 75 tahun bukanlah waktu yang singkat ketika Allah memberikan kemerdekaan ini kepada bangsa kita. Bukan pula dengan mudahnya
para pahlawan kita, para pendahulu kita merebut kemerdekaan itu. Mereka berjuang dengan nyawa, dengan darah dan seluruh tumpah darah mereka untuk merebut kemerdekaan itu. Maka sekarang tugas kita bukan hanya mempertahankan kemerdekaan tersebut, tetapi sekaligus mengisi kemerdekaan tersebut dengan karya di tengah-tengah hidup berbangsa dan bernegara. Saudaraku, Allah telah menetapkan bahwa standar hidup orang percaya itu lebih tinggi dari standar hidup orang lain. Saudara mungkin bukan lagi pertama kali mendengarkan ucapan atau ungkapan ini. Mungkin saudara sudah berkali-kali mendengarkan, tetapi hari ini saya ulang kembali. Standar hidup orang percaya ditetapkan oleh Tuhan lebih tinggi dari standar dunia ini. Lebih tinggi dari standar hidup yang bukan percaya. Bagaimana kita memahami hal ini? Kita akan memahaminya dengan beberapa contoh konkret yang seringkali kita alami di dalam kehidupan kita yang berhubungan dengan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam hukum Yahudi ada ungkapan gigi ganti gigi, mata ganti mata. Artinya ketika saya rugi satu, aku akan membalaskan kepadamu satu lagi, minimal. Tetapi ketika Yesus datang dan mengajar orang banyak serta para murid, Yesus tidak mengikuti standar yang sudah baku ini. Dia melakukan sesuatu di atasnya, di atas standar yang berlaku di dalam kehidupan orang Yahudi dengan perkataan, jika seorang menampar pipimu yang kanan, berikan juga pipimu yang kiri. Lalu ada lagi, kasihilah musuhmu. Hei, ungkapan itu tidak pernah mereka dengar. Tidak pernah didengar orang Yahudi. Yang mereka hidupi sejak mereka kecil, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Lalu tiba-tiba ada orang lain, seorang yang masih muda, mengatakan hal yang berbeda, yang di luar nalar dan standar mereka. Dan itu menjadi standar hidup orang percaya sampai kapanpun. Sejak saat itu sampai kapanpun. Maka kita sekarang berada di dalam kronos tersebut. Di dalam rentang waktu tersebut. Yang hidup di dalam perintah Tuhan. Yang standar hidup kita telah ditinggikan oleh Tuhan. Dan dengan demikian pula, maka akan semakin banyak kesulitan yang kita hadapi. Bahwa kita tidak boleh melakukan sesuatu yang menurut standar dunia ini, ya boleh-boleh sajalah. Tapi menurut standar Tuhan, tidak boleh. Tidak boleh. Ya kalau menurut dunia ini kita bolehlah memberikan persembahan kepada Tuhan. Supaya kita berharap dan berdoa agar Tuhan melimpahkan berkatnya dalam kehidupan kita. Itu standar dunia. Tapi standar orang percaya tidak. Saya memberikan persembahan bukan supaya saya diberikan berkat oleh Tuhan. Standar hidup orang percaya adalah bahwa persembahanmu itu adalah ucapan syukur atas berkat yang telah engkau terima. Bukan untuk mendapatkan berkat. Di tengah-tengah kehidupan orang Yahudi juga, orang Israel, Allah membuat standar. Zaman itu perbudakan masih lumrah. Tidak ada undang-undang yang melarang perbudakan. Boleh. Jika engkau memiliki uang, engkau membeli budak dan budak itu sepenuhnya adalah hakmu. Mereka tidak memiliki hak kecuali ditentukan oleh tuannya atau majikannya sendiri. Tetapi di atas standar yang berlaku kala itu, Allah memberikan perintah. Bagaimana orang Yahudi, orang Israel memperlakukan para budak. Berbeda dari standar dunia ini. Berbeda. Allah meminta supaya orang Israel mampu memerdekakan orang lain. Memerdekakan
para budak. Dengan pemahaman inilah bahwa kita meyakini bahwa orang yang suka memperbudak orang lain sesungguhnya dia belum merdeka. Karena apa? Allah menyinggung, dahulu juga kamu adalah budak di Mesir. Tetapi karena kamu telah merdeka, engkau juga harus memerdekakan. Orang merdeka harus memerdekakan orang lain. Orang merdeka tidak boleh memperbudak orang lain. Jelas saudara ya? Jikalau saya yang katanya sebagai orang Kristen masih memperbudak orang lain, sesungguhnya saya belum orang Kristen. Karena orang Kristen adalah orang yang telah dimerdekakan oleh darah Kristus. Merdeka dari kuasa kegelapan, merdeka dari iblis. Maka orang beriman tidak boleh lagi hidup di dalam hidup perbudakan. Orang percaya tidak boleh lagi melakukan cara-cara hidup orang yang berada di dalam perbudakan. Saya katakan tadi saudara, bahwa orang percaya sudah dimerdekakan oleh darah Kristus di kayu salib. Kita dimerdekakan dari kuasa iblis, dari kuasa dosa dan kejahatan. Kita sudah merdeka. Jikalau kita orang percaya, orang beriman ini adalah orang merdeka, maka kita tidak akan mau ada perbuatan-perbuatan iblis di sekitar kita. Karena ketika seseorang melakukan perbuatan iblis, sesungguhnya dia bukanlah orang merdeka. Dan kita sebagai orang percaya, orang yang merdeka, wajib memerdekakan mereka. Artinya, mengajari mereka, mengajak mereka keluar dari perbuatan dosa tersebut. Dari perbuatan iblis tersebut. Itu kewajiban orang percaya. Maka ketika Yesus berkata kepada para murid, engkau harus menjadi garam dan terang dunia, itulah aplikasinya. Bahwa saya dimanapun berada harus mampu membuat perubahan. Apapun yang saya lakukan, saya harus membuat perubahan ke arah yang lebih baik. Karena saya telah ditetapkan oleh Yesus sebagai garam dan terang dunia. Maka ketika ada perbudakan, ada perlakuan yang tidak baik, saya harus bersuara. Suara kenabian itu harus keluar dari saya sebagai orang percaya. Saya katakan tadi, untuk melihat ketidakadilan pun ada di sekitar saya berdiam diri, itu salah. Apalagi kalau saya yang katanya orang percaya, turut melakukan perbuatan yang demikian. Turut melakukan kejahatan yang demikian. Maka saya belum merdeka, belum dimerdekakan oleh darah Kristus. Jadi kembali kita jelaskan bahwa orang merdeka itu harus mampu memerdekakan. Suami yang merdeka itu harus mampu memerdekakan istri. Istri yang merdeka harus mampu memerdekakan suami. Ayah, ibu, orang tua yang merdeka harus mampu memerdekakan anak-anak mereka. Kalau ada seorang suami, ya suami ini orang Kristen, dia masih suka melakukan penindasan kepada istri, bahwa sesungguhnya dia belum merdeka. Karena orang merdeka memiliki sifat natur, sifat alami untuk memerdekakan. Demikian juga seorang istri. Seorang istri yang merdeka harus mampu memerdekakan suami. Jangan mengekang suami. Tetapi harus memberikan kepercayaan penuh kepada sang suami sebagai kepala keluarga, penanggung jawab di tengah-tengah keluarga tersebut. Itulah keluarga yang merdeka. Jangan ada intimidasi. Saat ini di negara kita semakin berkembang sikap-sikap radikalisme. Bagaimana satu kelompok mengintimidasi orang lain. Dengan nama besar mereka memberikan rasa takut, trauma kepada orang-orang di sekitar mereka. Bukan itu cara hidup
orang percaya. Khotbah kita minggu lalu itu dari Kolose 3 itu. Ya, Paulus menekankan bahwa orang percaya itu sudah mengenakan pakaian baru, jubah baru, menanggalkan jubah yang lama, mengenakan jubah yang baru. Di sana ada kebenaran, keadilan, kasih dan sebagainya. Inilah jubah kemerdekaan. Kalau sebelum merdeka saya mengenakan jubah penindasan, kekasaran, dosa, perbuatan jahat. Sekarang itu saya tanggalkan. Dan saya sebagai orang merdeka mengenakan jubah kebenaran, keadilan, dan kasih. Maka kemanapun saya melangkah, saya harus menunjukkan saya adalah orang merdeka. Saudara adalah orang merdeka. Saudara adalah suami merdeka. Saudara adalah istri yang merdeka. Saudara adalah orang tua yang merdeka. Saudara adalah jemaat yang merdeka. Selesai. Kita ingin orang lain juga merdeka. Saudaraku, saya akhiri khotbah pada minggu hari ini dengan sebuah bait doa dari seorang tokoh gereja yang bernama Fransiskus dari Assisi. Dia katakan dalam penggalan doanya ini, di mana ada kejahatan, jadikanlah kami pembawa terang. Di mana ada kekacau balauan, jadikanlah kami pembawa kebaikan. Di mana ada penindasan dan ketidakadilan, jadikanlah kami pembawa damai. Di mana ada derayan air mata, jadikanlah kami pembawa sukacita dan penghiburan. Di mana ada keputusasaan, jadikanlah kami pembawa harapan. Ajarlah kami untuk lebih memberi daripada diberi, untuk lebih mengasihi daripada dikasihi. Sebab dengan memberi kami telah menerima, dan dengan mengasihi kami telah dikasihi. Ajarlah kami untuk mengubah apa yang dapat kami ubah, dan menerima apa yang tidak dapat kami ubah. Selamat ulang tahun negeriku, dirgahayu bangsaku, Tuhan memberkati Indonesia. Selamat hari Minggu. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kemerdekaan yang Kau berikan kepada setiap orang percaya. Kemerdekaan kami ini kami terima dengan pengorbanan Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kami dimerdekakan dengan cucuran darah Kristus. Janganlah kiranya darah Kristus yang telah tercurah itu sia-sia atas kami. Mampukan kami Tuhan sebagai orang-orang merdeka, sebagai orang-orang percaya untuk memberi kemerdekaan kepada orang-orang lain. Jauhkan sikap penindasan dari kami, sikap untuk mengambil untung dari keadaan orang lain, dari kesulitan yang dihadapi orang lain. Jauhkan dari kami sikap tamak, sikap loba, dan ingin mengambil keuntungan dari penindasan. Ampuni kami Tuhan, jika di dalam kehidupan beriman kami masih seringkali lalai, tidak melaksanakan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, maupun kepada orang lain. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kemerdekaan yang telah Engkau anugerahkan kepada bangsa negeri kami yang kami kasihi ini. Esok kami akan merayakan hari kemerdekaan yang ke-75. Negara kami ini bebas dari penjajahan. Tetapi di usia yang ke-75 tahun ini Tuhan, ketika kami telah terbebas dari penjajahan bangsa asing, kami masih merasakan secara khusus umat-Mu, orang-orang percaya di negeri ini Tuhan, bahwa kami masih seringkali ditindas, mendapat intimidasi, tidak memiliki kebebasan, tidak memiliki kebebasan di dalam beriman, di dalam pernyataan iman kami, maupun hidup berorganisasi gereja kami. Ajari dan mampukan kami Tuhan, agar di tengah-tengah kemelut yang sedang terjadi ini, kami justru tidak terjerumus ingin menindas orang-orang lain. Berikan hikmat dari sorga kepada saudara-saudara kami yang mungkin belum menyadari betapa berkat karunia Tuhan di dalam kehidupan bangsa negeri kami ini. Orang-orang yang ingin mengganti
dasar negara kami ini dengan dasar negara yang lain. Ampuni mereka Tuhan, dan mohon kasihani mereka. Ingatkan mereka Tuhan, agar kami bersama-sama mengisi dan mempertahankan kemerdekaan itu dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang dapat membangun negeri dan setiap individu rakyat Indonesia, bangsa negeri yang kami cintai ini. Terima kasih Tuhan buat pemimpin bangsa kami yang telah Engkau pilihkan untuk memimpin negeri kami ini. Mampukan beliau-beliau di dalam memimpin bangsa negara kami ini. Mampukan Presiden kami, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dan Bapak Haji Amin di dalam memimpin negara Republik Indonesia ini Tuhan. Agar di tengah-tengah kepemimpinan mereka, bangsa ini pun mengalami kemajuan dan perubahan ke arah yang lebih baik. Kami tahu Tuhan, betapa besar tantangan dan hambatan yang mereka hadapi. Tetapi kami percaya, tangan kasih Tuhan akan senantiasa memberkati, menyertai pemimpin negeri kami ini. Kasihani bangsa kami ini. Kasihani kami rakyat Indonesia. Kasihani kami umat percaya. Kasihani kami jemaat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 453, kita mengumpulkan persembahan. Nama Yesus yang terindah di atas segalanya. Nama Tuhan Yesus Kristus yang terindah di dunia. Indahlah namanya, Juru Selamat dunia. Indahlah namanya, ku nyanyikan selamanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan
Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.